Hai hai semuanya, saatnya kali ini kita buat zebra cake. Ini yang banyak di request sama teman-teman saya. Zebra cake yang cantik kalau dipotong dan bahannya sangat mudah, prosesnya sangat mudah, hanya butuh kesabaran sedikit saja untuk mempercantik kue zebra jadulnya. Saya sebut kue zebra jadul karena bahan-bahannya benar-benar sederhana dan sangat mudah. Yuk langsung kita bikin. Ini dia bahannya. Bahan-bahan kue zebra atau zebra cake ini 4 butir telur. Saya pakai semua utuh. Kuningnya satu agak pecah, bukan agak pecah tapi memang pecah ya. Ini 4 butir. Terus gulanya sekitar 300 gram. Ini 300 gram pas. Terus ini kita ada baking powder sebanyak 2 sendok teh. Lalu di sini kita punya vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan sejeruput garam. Juga ini tepung terigunya sebanyak 400 gram. Lalu ini adalah kandungan dari margarin yang saya cairkan. Jadi kita pakai takaran gelas kayak begini. Kalau teman-teman punya, dia ini sekitar, kalau sebegini terigu itu naiknya 1 cup 200 gram. Berarti kira-kira berapa mili ya ini? Saya kurang tahu berapa mili. Yang jelas kalau punya cup seperti ini, margarinnya itu yang sudah dicairkan segini, setengahnya. Lalu setengahnya ini sampai di telinga si canteng ini kita tambahin masuk minyak goreng, minyak kelapa, pokoknya minyak goreng yang baru ya, jangan yang bekas. Jangan terlalu penuh, dia cuman sampai di telinga si canteng ini. Yang jelas coba teman-teman lihat ukuran cantengnya ya, jangan salah ya. Ini pokoknya kalau kalian mau takar, terigunya naik 200 gram, berarti sudah canteng itu saja dipakai ya. Oke. Dan kita di sini punya susu yang bakalan kita taruh di canteng ini setelah proses mixer nanti. Pertama-tama si garam ini kita masukkan dulu ke adonan telur. Lalu kita campurkan gulanya langsung. Setelah itu si vanilinya, dan ini siap kita mixer ya, siap kita mixer. Setelah itu untuk adonan keringnya, si tepung terigu 400 gram ini kita campur saja langsung dengan si baking powder 2 sendok teh tadi. Dan ini harus diaduk ya, diaduk-aduk biar baking powdernya merata. Tunggu ya, saya akan perlihatkan kita aduk agar baking powdernya merata. Seperti yang saya bilang tadi, kita langsung mixer si telur, vanili, dan garam halus di nomor 1 dulu. Setelah itu naik ke nomor 2, lalu naik ke nomor 3. Artinya tingkat kekencangannya langsung ke nomor 3 setelah agak tercampur.
Nah, setelah di mixer selama kurang lebih 10 menit, dia tampilannya bakalan seperti ini. Kita turunkan kecepatan mixer di nomor 1. Lalu kita masukkan si mentega cair secara perlahan seperti ini. Boleh 3-4 kali turun. Kecepatan mixernya di nomor 1 ya. Lalu canteng yang bekas si mentega cair tadi itu kita isi lagi, kita tuang dengan susu cair 1 canteng penuh. Susu cairnya bebas, mau merek apa saja bebas. Yang paling enak menurut kalian yang itu aja yang dipakai. Oke, 1 canteng penuh. Lalu kita masukkan lagi secara bertahap. Kalau saya langsung jos kayak begini. 2 kali turun lah. Oke. Setelah itu dicampur rata lagi. Kecepatan mixernya ingat ya di nomor 1 teman-teman, di nomor 1. Lalu kita masukkan adonan tepung terigunya secara perlahan. Ingat, tepung terigunya harus sudah ditapis, diayak ya, biar lebih soft cake-nya. Kita masukkan secara perlahan seperti ini, biar kecepatan mixernya tetap 1, hanya untuk memastikan si terigu dengan adonan basahnya itu tercampur dengan rata. Setelah adonan yang sudah dimixer, kita diamkan dulu, lalu kita sediakan sekitar 5 sendok teh penuh cocoa bubuk atau coklat bubuk, terserah merek apa, sesuai selera. Boleh 6 sendok teh, asal jangan terlalu banyak, nanti adonannya jadi terlalu kental. Kita tapis lagi seperti ini ya. Lalu adonan yang ini, yang putih ini bakalan kita bagi 2. Separuh bakalan kita tumpah ke cocoa bubuk ini yang tadi. Kita harus bagi rata ya, cara baginya harus bagi rata. Jadi hampir sama banyaknya adonan putih dan si adonan coklat. Seperti ini, lalu kita kira-kira dulu, lalu kita aduk rata sampai seluruh coklatnya itu merata dengan si adonan putihnya. Harus merata ya, jangan belang-belang, nanti jadinya jelek. Ingat ya, baginya harus bagi rata, hampir sama banyaknya. Setelah sudah dibagi 2 adonan si putih dan si coklat, kita sediakan talang yang sudah kita olesin dengan mentega dan tepung terigu. Lalu kita turunkan adonan putih terlebih dahulu sebanyak 1 sendok masing-masing ya, jangan ada yang 1 sendok, ada yang 2 sendok. Jadi ukuran sendoknya kalau bisa sama banyak seperti ini. Adonan putih dulu, lalu adonan coklat,
lalu adonan putih dan adonan coklat, begitu seterusnya sampai selesai. Dan penutupannya kalau bisa adonan putih yang paling atas. Jadi dimulai dengan adonan putih dan diakhiri dengan adonan putih. Nah, ini dia penampakannya setelah sudah hampir selesai saya plating di talang ini. Coba kalian lihat ya, cantik sekali kan zebranya, selang-selingnya cantik sekali. Jadi harus ekstra sabar ya, semakin ke atas semakin sedikit, harus ekstra sabar dan perlahan-lahan. Nah, ini dia penampakannya setelah sudah selesai, dan saya hentak-hentakkan seperti ini agar udaranya keluar sebelum kita masukkan ke oven. Dan oh iya, sebelum itu saya lupa tadi, waktu saya sementara plating di talang adonan ini, si oven ini sudah saya panaskan selama 10 menit. Jadi sambil saya plating ke talang, saya panaskan oven. Jadi dia bersamaan pas ovennya sudah panas, selesai platingnya, dan sekarang saya masukkan untuk di oven adonannya. Jadi saya putar di 50 menit dulu, lalu api atas bawah, dan dia 150 derajat. Oke? Dan setelah kurang lebih 55 menit, saya tambahin 5 menit lagi di api atas dan tambah di api bawah. Jadi ini kalau di kamera, ini dia jadinya teman-teman. Ini setelah saya putar di 50 menit, saya tambahin lagi 5 menit karena waktu saya tusuk pakai kayu, tengahnya itu masih ada basah sedikit. Jadi saya tambahin lagi 5 menit di api atas dan api bawah. Jadinya warnanya seperti ini. Kalau di video memang dia terlihat seperti agak gelap, tapi percaya aslinya itu matangnya sangat sempurna, dan saya yakin dan percaya ini kalau dibelah bakalan cantik sekali karena ini kelihatannya dari atas zebra-zebranya yang bergaris-garis seperti ini. Jadi teman-teman, ayo langsung bikin, langsung coba. Ini mudah dan butuh kesabaran. Ini resep yang sangat mudah, hanya butuh kesabaran saja dari teman-teman. Oke, bisa langsung dicoba. Jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian bagaimana cara membuat bolu zebra yang cantik dan enak, murah, enak, dan cantik. Bye.